bersukacita. Yes, yes, yes. Adik-adik, sekarang kita akan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 12 Juli 2020. Hari ini Kak Olen gak sendirian loh adik-adik. Kak Olen akan ditemani oleh beberapa kakak-kakak yang lain. Yuk kita panggil satu persatu. Kak Ipei. Halo, selamat pagi Kak Olen. Selamat pagi Kak Ipei. Selamat pagi adik-adik. Kak Ipei, kita cuma berdua atau ada lagi sih? Kayaknya kalau berdua kita nggak seru ya Kak ya. Panggil lagi yuk kakak lain. Yuk kita panggil lagi yuk, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kak Anggita. Hai adik-adik. Hai Kak kakak. Gita. Udah nih, kita cuma bertiga aja atau ada yang lain ya? Tunggu Kak, kayaknya kalau nggak ada pemusik kurang seru deh. Nah kebetulan hari ini Kak Anggita ajak Kak Keke buat main musik. Oh iya, yuk kita panggil yuk. aja ya. 1, 2, 3. Kak Keke. Hai adik-adik. Hai Kak Keke. Yuk, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Tapi hari ini kita lagi ngerayain apa ya, Kak? Iya, Ada yang Kak tahu Olen. nggak ya? Kayaknya hari ini hari yang spesial ya. Oh iya benar Kak Keke. Adik-adik, hari ini kita akan ibadah hari Minggu sekaligus merayakan HUT PKB. PKB itu apa sih Kak Olen? PKB itu adalah Persekutuan Kaum Bapak. Kakak-kakak, ada yang tahu nggak ya hari ini HUT yang keberapa? Aku tahu. Berapa Kang Gita? Yang ke-39. Betul Kang Gita, ke-39. Adik-adik, hari ini kita akan beribadah sekaligus merayakan HUT PKB ke-39. Yuk, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Sebelumnya, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan adik-adik cari tempat yang nyaman dan tidak berisik ya untuk beribadah agar adik-adik bisa tetap fokus dalam beribadah. Sudah? Yuk, kalau sudah, kita mau saat teduh dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang memasuki ibadah hari ini, kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Pada tahu semua kan ya? Yuk, kalau tahu, adik-adik boleh bernyanyi 2 kali ya adik-adik bersama dengan gerakannya. Siap? Yuk kita mulai ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kak Anggita yang pimpin, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih Tuhan jaga dan Tuhan berikan kesehatan. Tuhan, kami mau memulai IMPA kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dari awal IMPA sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Amin.
Adik-adik dan kakak-kakak masih semangat kan? Semangat dong Kak Anggita. Nah, sekarang Kak Anggita mau ajak adik-adik dan kakak-kakak untuk menyanyikan lagu tiap waktu, tiap jam. Pakai gerakan dan nyanyikan 2 kali ya. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Nah, adik-adik, tadi kan sudah menyiapkan Alkitab. Sekarang waktunya kita untuk membaca Mazmur. Kita buka dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Kita membacanya seperti kita membaca Mazmur ya. Nanti kakak akan membaca yang tercetak keluar, adik-adik membaca yang tercetak ke dalam. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari Minggu ini. Sekarang kita tutup Alkitabnya. Adik-adik, untuk merespons Mazmur yang tadi sudah kita baca, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Kita nyanyikan 2 kali beserta dengan gayanya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Sekali lagi ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Nah, adik-adik dan kakak-kakak, sekarang waktunya kita untuk Pisah kelas. Tapi sebelum pisah kelas, kita mau dengerin dulu pengumuman. Ini dia pengumumannya. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya.
Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Tadi kalian pasti sudah bernyanyi dan berdoa bersama-sama ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pasti kalian sudah tidak sabar ya mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita, juga alat tulis kalian. Nah, yang terpenting, siapkan juga hati kalian untuk mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa untuk melakukan aktivitas setelah mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan, agar apa yang kami dengar hari ini dan kami lihat hari ini boleh kami ingat terus dan dapat kami pahami serta dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga kami Syal yang hari ini bercerita, agar apa yang kami Syal sampaikan dapat kami pahami dan berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita buka Alkitab ya, kami Syal mau ajak adik-adik untuk bermain teka-teki. Teka-tekinya gampang, cuma satu pertanyaan. Pertanyaannya begini, kan hari ini kita mau baca Alkitab dari kitab Korintus. Nah, kitab Korintus itu rasul siapa sih yang tulis? Siapa yang kirim surat kepada jemaat di Korintus? Nah, siapa ya? Cluenya, dia bukan termaksud ke-12 murid Tuhan Yesus. Makin tahu ya? Oke, kami Syal kasih waktu 5 detik. Mulai dari sekarang. 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Rasul Paulus. Nah, yang bisa jawab benar, hebat. Yang belum, kita buka sekarang Alkitabnya dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Yang udah benar juga tetap buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitabnya. Udah ya, udah disiapin belum Alkitabnya? Kalau belum, diambil dulu Alkitabnya. Terus dibuka dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Sudah adik-adik? Sudah dapat 1 Korintus 1-nya? Oke? Nah, tadi kami Syah bilang kalau kita akan baca dari ayat 1 sampai 9. Nah, sekarang kita perhatiin dulu Alkitabnya. Kalau kita perhatikan,
ayat 1 sampai ayat 9 itu ada 2 judul. Yang pertama itu salam dan yang kedua itu adalah ucapan syukur. Nah, kita akan baca kitab ini sama-sama, mulai dari perikopnya, gak usah baca judulnya ya. Oke? Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Adik-adik, supaya kita semakin mengenal kota Korintus, sekarang kita pergi dulu langsung ke Korintus. Nah, adik-adik, di kota Korintus ini ada 2 pelabuhan, yaitu Lekeum dan Kenkrea. 2 pelabuhan ini menjadi penghubung perdagangan antara barat dan timur, sehingga membuat kota Korintus menjadi kota yang sangat strategis untuk berjualan di tingkat internasional, adik-adik. Banyak barang-barang mewah, karya seni yang indah-indah dijual di sini dan dibuat di sini. Nah, adik-adik, selain prestasinya, sayangnya kota Korintus juga terkenal dengan kejahatannya. Di kota Korintus itu sering terjadi kekerasan, penipuan, korupsi, penyembahan berhala, dan banyak pengajar-pengajar yang palsu ada di kota Korintus ini. Itu yang menjadi tantangan dan tugas untuk pengikut Kristus di kota Korintus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus itu memberitakan firman Tuhan ke banyak tempat, gak cuma di Korintus doang. Tapi Rasul Paulus pergi ke berbagai macam tempat, salah satunya Korintus. Namun pada saat surat ini ditulis, Rasul Paulus lagi ada di Efesus. Nah, adik-adik, kalau gitu gimana ya caranya Rasul Paulus bisa tahu permasalahan-permasalahan yang ada di kota Korintus? Ada yang tahu? Oke, Kanisha yakin beberapa pasti tahu. Jawabannya adalah Rasul Paulus itu kan punya kawan kerja, punya teman kerja yang ada di Korintus yang sama-sama menjadi penginjil juga, yang sama-sama memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, teman-teman kerjanya Rasul Paulus ini yang kasih kabar nih, tulis surat. Karena zaman dulu belum ada handphone, belum ada pesawat, belum ada kereta. Jadi ditulis pakai surat. Dikasih tahu nih, Rasul Paulus tadi ada masalah nih di kota Korintus, dikasih tahu permasalahannya A, B, C, D, F, G. Gitu. Nah, Rasul Paulus akhirnya membalas nih suratnya. Suratnya dibalas sama Rasul Paulus, dan hari
ini kita sedang membahas tentang pembukaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Adik-adik, ada 5 hal yang kami ingin kasih tahu kepada adik-adik hari ini mengenai bacaan kita. Yang pertama, di ayat 1, Rasul Paulus ingin kasih tahu bahwa betul Rasul Paulus adalah utusannya Tuhan. Rasul Paulus harus ngomong kayak gini karena banyak pengajar-pengajar palsu adik-adik yang memberitakan firman Tuhan tapi tidak sesuai, isinya tidak betul. Di ayat yang kedua, Rasul Paulus ingin menyapa jemaat-jemaat di Korintus, tapi bukan sekadar menyapa aja adik-adik. Rasul Paulus ingin kasih tahu kalau semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh Kristus adalah miliknya Tuhan. Enak ya adik-adik? Dan yang miliknya Tuhan itu bukan cuma jemaat Korintus, kami Shell, adik-adik dan semua yang percaya kepada Kristus adalah umat miliknya Tuhan. Ayat ketiga itu merupakan doa berkat adik-adik. Doa berkat ini bukan cuma untuk jemaat-jemaat di Korintus, tapi ini untuk semua anak-anaknya Tuhan. Yang keempat, poin keempat ingin bicara mengenai ayat 4 sampai dengan 7. Di ayat 4-7 ini pengen kasih tahu kita mengenai ucapan syukur dan karunia. Jadi di ayat ini kita diingatkan adik-adik bahwa kita harus selalu mengucap syukur atau berterima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan gak cuma itu adik-adik, Tuhan juga memberikan karunia atau talenta buat kita nih adik-adik. Nah, talenta ini yang kita gunakan untuk melakukan kebaikan atau melakukan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, poin kelima, kita bicara mengenai ayat 8-9. Di ayat ini, kita dikasih tahu kalau Tuhan tuh ngerti kita banget adik-adik. Tuhan tahu kalau mematuhi semua firman Tuhan itu tuh nggak gampang. Akan banyak sekali godaan-godaan adik-adik. Karena itu Tuhan kasih kita kekuatan. Nih, Michelle, kekuatan buat kamu. Aku kasih kamu talenta bisa berbicara. Ini Advent, aku kasih kamu talenta untuk bermain futsal. Ini Samar, aku kasih talenta kamu untuk dapat bermain taekwondo yang baik. Nah adik-adik, Tuhan kasih semuanya itu supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa menjadi rasul-rasul Paulus berikutnya adik-adik. Nah adik-adik, jadi percaya deh, kalau sudah Tuhan yang kasih kekuatan, apapun yang Tuhan mau pasti kita bisa. Nah, sekarang kita akan masuk ke story time. Ada 2 orang anak bernama Jesha dan Leila. Jesha dan Leila sama-sama memiliki talenta dalam olahraga karate. Tahun depan, mereka dipilih oleh sekolah mereka masing-masing untuk mengikuti perlombaan karate di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Setiap latihan karate, keduanya sangat kelelahan. Jesha selalu menyemangati dirinya. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Tuhan, Jesha lelah sekali. Tolong Jesha supaya Jesha kuat ya. Di tempat latihan yang berbeda, Leila selalu mengeluh. Duh, lama banget sih latihannya. Capek banget. Orang udah ngerti juga, ngapain sih latihannya diulang-ulang mulu. Sebel. Leila selalu meminta istirahat kepada pelatihnya beberapa kali. Setiap hari Sabtu, Jesha dan Leila dua-duanya libur. Di sisi lain, Jesha akan berlatih dengan papa dan kakaknya. Sedangkan Leila, dia akan pergi bermain dengan teman-temannya. Karena Leila tahu dia sudah hebat dalam olahraga karate. 1 tahun berlalu adik-adik.
akhirnya Jesha dan Leila bertemu di perlombaan karate tingkat provinsi DKI Jakarta. Mereka berhadapan untuk merebutkan posisi nomor 1. Dua-duanya percaya kalau mereka bisa menjadi pemenangnya. Mereka bisa jadi juara 1. Setiap Jesha akan memasuki area pertandingan, dia selalu berdoa, Tuhan, apapun hasilnya, Jesha yakin Tuhan pasti berikan yang terbaik buat Jesha. Tolong lindungi kami Tuhan, supaya jangan sampai ada yang cedera. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Di sisi lain, Leila juga berdoa supaya dia bisa juara 1. Pertandingan pun dimulai adik-adik. Dan pemenangnya adalah Leila. Ya, yang menang Leila adik-adik, bukan Jesha. Jesha menduduki peringkat kedua. Menurut adik-adik, gimana ya perasaannya Jesha? Sedih gak? Sedih banget adik-adik. Jesha sedih. Tapi Jesha gak nangis. Jesha senyum karena dia tahu itu yang terbaik dari Tuhan. Dia sadar memang dia tidak juara 1. Tapi dia bertemu banyak teman-teman, bahkan teman yang baru dia kenal dalam pertandingan itu. Dan mereka datang ke Jesha dan menyemangati Jesha. Terus kalau adik-adik tanya, bukannya Leila juga bertemu banyak teman baru kak? Iya. Tapi Leila terlalu fokus dalam persaingan sehingga dia menjadi sangat sombong. Jadi teman-teman yang mau mencoba dekat kepada Leila merasa gak nyaman sama Leila. Beda sama Jesha, dia sangat ramah dan selalu memberikan semangat bahkan buat lawannya. Kalau menurut adik-adik, siapa yang lebih menyenangkan hati Tuhan? Dari cerita tadi, Kamisha ingin kasih tahu buat adik-adik, Kamisha ingin sampaikan bahwa menjadi saksi Tuhan selalu bisa dimulai dari lingkungan kita yang paling dekat, mulai dari keluarga, teman-teman, di sekolah, di gereja. Mulai dulu dari yang paling dekat dengan menggunakan semua talenta yang Tuhan kasih dan semua berkat yang pastinya sudah Tuhan kasih buat kita. Dan adik-adik, Kamisha mau kasih tahu kalau semua orang itu pasti punya talenta, pasti. Dan tantangan apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita hadapi, selalu minta tolong sama Tuhan. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Shalom adik-adik. Kali ini Kak Merlis mau mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita mengambil sikap doa. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang selalu menolong kami dan memampukan kami untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Bapa yang kami kasihi, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya dari waktu ke waktu pelayanan demi pelayanan yang terjadi boleh dilakukan dengan baik. Baik itu di ibadah hari Minggu Pelkat PA, PT, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tuhan, kami sungguh bersukacita bahwa pada hari ini kami bersama-sama dengan Bapak-Bapak terkasih yang tergabung dalam Pelkat PKB GPIB boleh mengucap syukur untuk pertambahan usia dari Pelkat PKB GPIB. Kiranya dari waktu ke waktu Tuhan terus menyertai pertumbuhan dari Pelkat PKB sehingga kami boleh belajar dan melihat teladan dari Bapak-Bapak yang kami kasihi.
Kiranya pelayanan mereka juga dari waktu ke waktu boleh terus kami rasakan, sehingga kami sebagai anak-anak boleh terus belajar dari para bapak-bapak terkasih kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran orang tua kami, keluarga kami, kakak dan adik kami, dan juga orang-orang yang menjaga dan mengasuh juga sayang dengan kami sampai dengan saat ini. Kiranya Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka. Kami pun teringat Tuhan, pada hari ini mungkin ada saudara, teman, sahabat kami yang saat ini sedang terbaring sakit atau merasa kurang enak badan. Tuhan juga kiranya mau menyembuhkan dan memulihkan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini kami sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan boleh memberikan kebijakan bagi pemerintah agar dapat mengambil tindakan yang terbaik dalam mengatasi dan menghadapi pandemi ini. Kami rindu untuk bisa kembali lagi bermain bersama dengan teman-teman, beribadah bersama, berkumpul. Namun saat ini ajarkanlah kami untuk bisa bersabar dan mengikuti prosedur juga protokol yang berlaku untuk menjaga kesehatan kami dan juga keluarga kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk kegiatan kami dari hari lepas hari, baik kami yang sekarang masih belum bisa bersekolah bersama lagi, maupun kami yang saat ini sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti persekolahan berikutnya. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, dan kiranya dimanapun kami berada, kami boleh menempuh pendidikan yang terbaik, kami menjadi anak-anak pintar, kebanggaan Kristus, keluarga, dan juga orang-orang yang kami kasihi. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang menolong saudara, rekan, sahabat kami yang terjangkit virus COVID-19, para tenaga medis, rumah sakit, dan semua orang-orang yang terlibat dalam penanganan pandemi ini. Tuhan sertai dan lindungi mereka. Kami pun berdoa agar kiranya keadaan di dunia ini menjadi semakin membaik dari waktu ke waktu. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi agen pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kami dalam setiap kegiatan dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Kristus yang Maha Baik, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menguatkan dan memampukan kami untuk hadir menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami mohon perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya.
Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Halo adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Yuk ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami, dari awal, pertengahan, dan sampai nanti selesai. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas. Boleh disiapkan alat dan bahannya ya. Satu buah kertas karton berukuran A4, double tip, kertas warna-warni, pulpen, dan gunting. Inilah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Sekarang kita mau melipat kartonnya. Ikutin cara yang Kak Olen berikan ya. Kita lipat sehingga menjadi segitiga seperti di gambar. Sudah, kita lipat dua lagi seperti kita mau membuat pesawat. Seperti ini ya adik-adik. Setelah lipatannya sesuai, kita siapkan gunting untuk kita bagi menjadi dua bagian. Setelah digunting, hasilnya seperti ini ya adik-adik. Sekarang kita buka ya hasil lipatan dan guntingannya. Kira-kira jadi apa nih? Wah, jadi salib adik-adik. Gimana? Bagus kan? Oke, sekarang kita ambil kertas warna-warninya. Kita ambil selembar. Siapkan pulpennya. Dan kita tuliskan hal apa yang akan kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus. Nih, Kak Olen berikan contoh 3 ya, apa yang akan Kak Olen lakukan. Sekarang adik-adik buat 10 hal yang akan adik-adik lakukan. Setelah itu boleh ditempel di double tip dan kemudian ditempel di setiap sisi salibnya. Seperti ini ya adik-adik. Oke, setelah semuanya ditempel, adik-adik boleh pilih mana yang akan adik-adik lakukan terlebih dahulu. Dilakukan 10 hari ya. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan berpisah. Namun, jangan lupakan ya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Michelle tadi. Kita harus jadi saksi Kristus dan menjadi berkat. Nah adik-adik, jangan lupa juga lakukan aktivitas ya yang sudah dipersiapkan oleh kakak pelayan. Dan setelah ibadah ini, jangan lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persekutuan Kaum Bapak. Nah, mari kita berdoa sebelum menutup pertemuan kita hari ini. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini, boleh kami lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Berkati juga kakak pelayan yang telah menyampaikan firman Tuhan dan juga yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati pelayanan kakak pelayan kami. Dan berkati juga orang tua kami yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan berpisah. Tapi kakak mau ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa untuk tetap selalu cuci tangan, pakai masker jika kalian keluar rumah, dan tetap jaga jarak ya. Nah, jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan dan aktivitas hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.